Bapak. Wow, ini sangat berani sekali ya. Bahkan ada teriakan fufafa ketika ada kunjungan tidaknya dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, pasti Anda juga penasaran ya, kira-kira reaksi dari Gibran itu seperti apa ya ketika ada warga yang meneriaki fufafa. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Jayabaya, Wapres Gibran Rakabuming, ada saja warga Jakarta yang memanggil fufafa. Ya, namanya warga sering bikin lucu-lucu. Bahkan kalau saya sendiri ketemu Gibran bahkan juga tidak berani ya. Tetapi ini sangat bau sekali ketika ada masyarakat yang meneriakan fufafa. Wah, kira-kira gimana ya reaksi Gibran dan juga Pas Pampres ya? Pasti akan, ya setidaknya pasti ada teguran lah. Seperti ini videonya. Bapak. Ayo Pak. Ayo Pak, Bapak. Ada yang teriak fufafa guys. Bau sekali lah. Ya, tapi masyarakat memang menyambut Gibran sangat bau sekali ya. Dan kemungkinan juga akan dibagi-bagikan susu dan juga buku. Ya, tapi sangat keren lah. Suka belusukan sekali. Bahkan menurut saya lebih sering belusukan Gibran Rakabuming Raka ya daripada Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan sih isu-isunya, konon katanya si Gibran ya setidaknya untuk pencapresan lah pada 2029. Wow, konon katanya seperti itu. Makanya saat ini juga gaspol sering belusukan dan bahkan pada saat lalu juga ada bantuan Wapres Gibran. Ya, Anda bisa menyimpulkannya sendirilah seperti apa. Tapi kayaknya sih memang untuk perhelatan kontestasi Pilpres 2029 ya. Nah, yang cukup mengejutkan lagi ya, usut punya usut, ternyata yang melobi Gibran di sini lolos usia capres dan cawapres pada saat lalu ternyata Pratikno. Wah, konon katanya sih dari bocor alus Tempo, Pratikno berperan penting lah setidaknya meloloskan Gibran pada saat di MK. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat dari Demokrasi News ya, baru terungkap Pratikno ternyata lobi MK loloskan pencalonan Gibran. Pakar hukum ini tindak pidana. Ya memang kalau saya melihat pemberitaan pada saat lalu itu kayaknya sudah lama ya itu ya. Awal tahun 2024 kalau tidak salah. Bahkan dari Tempo itu memberi headline bagaimana Pratikno menjadi operator politik Jokowi. Nah, ini tertanggal 28 Januari 2024. Ya memang ini sangat wow sekali lah. Ternyata peran Pratikno itu sangat penting sekali ya dan sangat urgent sekali ya. Begitu mendengar putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon presiden dan wakil calon presiden pada 16 Oktober, Hasto Kristianto mengirim pesan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno lewat aplikasi WhatsApp. Nah, saya juga jadi penasaran ya, kira-kira seperti apa sih beritanya dari Demokrasi News ya. Nah, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjadi sorotan publik atas tuduhan melobi Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden. Tuduhan itu mencuat melalui laporan investigasi masalah Tempo yang menggambarkan peran politik sebagai arsitek strategi politik selama masa kepresidenan Joko Widodo. Dalam laporan tersebut, Pratikno disebut-sebut memfasilitasi langkah politik Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi dengan pendekatan-pendekatan yang diduga tidak etis. Editor senior Tempo, Bagja Hidayat, dalam kanal YouTube Tempo.co menyoroti transisi Pratikno dari seorang akademisi ke dunia politik yang penuh dengan kontroversi. Menanggapi tuduhan ini, pakar hukum tata negara Refli Harun menyatakan bahwa jika benar Pratikno melobi Hakim MK untuk meloloskan pencalonan Gibran, maka hal tersebut merupakan tindak pidana serius. Wow, bagaimana ya menurut Anda ya? Bahkan juga ditanggapi oleh pakar hukum tata negara. Namun, Refli juga menambahkan bahwa proses hukum terhadap kasus ini masih
masih menjadi tanda tanya besar mengingat banyaknya kasus yang melibatkan lingkaran Jokowi yang berakhir tanpa kejelasan akibat pra-peradilan dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari tukang kritik pedas. Sudah dibuka oleh Tempo di 2023. Nggak cuma praktik juga, tapi juga secara langsung Mulyono terhadap adik ipar paman MK, bahkan ada sejumlah duit yang beredar. Salah satu dugaan hakim MK yang meloloskan itu sekarang pensiun jadi dubes. Jangan terlalu naif kalau Jokowi PS tidak tahu proses di MK. Wong mereka user ya, seperti itulah. Hasilnya para ya. Kalau itu benar terjadi memang benar-benar Sontoloyo, senang merusak tatanan aturan demokrasi negara. Yang jelas Pratikno otaknya Jokowi berkuasa 10 tahun untuk mengubah aturan undang-undang yang berlaku. Prof. Pratikno dilantik sebagai Rektor UGM 28 Mei 2012 dan menjabat hingga 2017. Bisa jadi dia yang backingi ijazah Mulyono. Masuk nggak Min? Ya seperti itulah, jadi memang sangat wow sekali ya. Ternyata wah ada dugaan sih Pratikno yang setidaknya melobi hakim MK untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Nah, bahkan dari sini Pinter Politik juga ada pemberitaan yang berjudul Jokowi hingga Golkar, Pratikno Mastermind. Beberapa peristiwa politik terkini yang dikaitkan dengan Presiden Jokowi membuat sejumlah pertanyaan muncul, terutama mengenai bagaimana implementasi strategi politik tingkat tinggi mampu dilakukannya, di mana menariknya nama Menteri Sekretaris Negara Pratikno sempat mengemuka sebagai salah satu operator manuver politik Presiden Jokowi. Kendati masih bersifat spekulasi, hal itu tentu cukup menarik untuk diinterpretasi lebih lanjut mengingat jika memang benar-benar dilakukan, Jokowi dapat dipastikan membutuhkan orang yang benar-benar dapat diandalkan, mengaktualisasikan segala rencana dan strategi. Ya, seperti itulah. Bahkan juga banyak ya yang menyoroti terkait Pratikno ya pada pemerintahan Pak Jokowi. Ini juga sangat wow sekali lah. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Gibran Rakabuming Raka dipanggil Fu Fafa ya. Apa kabar para warga Jakarta? Wapres jadi-jadian tiap hari ngeluyur kerjanya. Rakyat masih ngerubung gini ya. Emang kenapa ya Fu Fafa? Panggil saja terus dengan Fu Fafa. Kalau ditegur sama orang berbadan tegap balik, tanya saja kenapa? Apakah kamu tahu siapa itu Fu Fafa? Kalau nggak tahu mendingan diem aja. Ini negara bebas untuk bersuara. Ya, sayang hanya satu atau dua orang yang teriak. Kerumunan semacam itu sengaja diciptakan. Ini taktik Mulyono selama dia jadi presiden. Coba tonton deh podcastnya dengan bintang tamu Ipang Wahid, konsultan politik Mulyono. Ya seperti itulah. Jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa. Tapi yang jelas memang ada suguhan-suguhan pemberitaan ya, dan pastinya juga ada yang melobi. Dan kalau kita lihat pada saat lalu di sidang putusan MK, bahkan setidaknya ada yang melobi, tetapi tidak disebutkan namanya seperti apa. Intinya ada intervensi lah pada saat lalu, tapi juga sampai saat ini tidak disebutkan namanya. Dan saat ini pun juga beredar setidaknya ada nama Pratikno yang setidaknya diduga berperan penting meloloskan atau memuluskan jalan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Ini memang sangat wow sekali ya. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas kita harus berkaca ya. Misal pada Pilpres 2029 kita harus benar-benar memilih pemimpin yang setidaknya tidak mempunyai rekam jejak lah masa lalu yang sangat wow sekali ya, seperti mengotak-ngatik putusan MK dan lain sebagainya.